wujud lain yang kita sebut dengan sebab, seolah dia ada begitu saja, sehingga kita tidak melihat kehadiran sebab dalam situ. Sama sering saya katakan, kalau kita misalnya berdiri di tepi pantai, kita melihat itu ombak gitu, itu yang mendominasi semua kefokusan kita pada ombak. Seolah-olah ombak itu bergerak sendiri, sesuatu yang independen, yang terpisah dengan lautannya. Lautannya sendiri hilang itu. Kita fokus pada ombaknya, pada buih-buihnya itu. Sementara lautannya itu seolah hilang. Sama itu misalnya kalau gini. Ini misalnya ini apa sih yang kita lihat? Ya, yang tampak itu. Warnanya, tulisannya, ukurannya, bentuknya, itu ontologis itu. Tapi kalau epistemologis, paling tidak kita bisa melihat penulisnya di situ, atau paling tidak kita bisa melihat sesuatu yang menampakkannya. Jadi semua yang tampak tadi itu tampak karena ada sesuatu yang menampakkannya dan hadir di situ, yang karena kehadirannya lah sehingga segala sesuatu bisa tampak dan terlihat. Tapi kita mengabaikannya itu. Misalnya di sini ada cahaya. Di setiap inci yang tampak, yang terlihat, di situ ada cahaya. Sementara pada sisi yang cahaya tidak hadir, itu tidak akan tampak, adalah kegelapan, gelap bayangan. Tapi begitu cahaya itu hadir pada sesuatu dan kita menyaksikan sesuatu itu berkat kehadirannya, kita melalaikan cahaya itu yang dengannya segala sesuatu menjadi tampak dan terlihat. Kita fokus pada yang tampakkan, melupakan yang menampakkan. Itu luar biasa itu. Kita ngopi dulu kalau begitu. Ternyata belum ada gulanya, pahit. Tadi sudah ada gulanya ya? Belum ada kayaknya dia. Kita aduk dulu. Pahit sekali. Ini kayaknya ini menampilkan pembuatnya. Pahit. Jadi begitu ya. Jadi mulailah untuk menggunakan pandangan epistemologis dalam melihat realitas, di mana realitas sesungguhnya itu sedang menampilkan sesuatu, paling tidak menampilkan sebabnya. Lihatlah bagaimana semuanya sedang menampilkan, mencerminkan Tuhannya. Oke. Itu tentang epistemologi, logika, dan filsafat pengetahuan. Ini saya bacakan di sini, ada di sini ya. Maksud saya pengetahuan juga seperti itu. Ini tadi masih contoh, ini analogi. Maksud saya pengetahuan juga seperti itu. Jadi pengetahuan yang hadir dalam diri kita ini, itu bisa ditinjau dari dua dimensi. Dimensi ontologis, yaitu kita menganalisa pengetahuan secara ontologis. Wujud pengetahuan itu wujud yang seperti apa? Wujudnya itu bagaimana sih itu? Itu yang kita analisa. Urgensinya apa? Manfaat pengetahuan dari sisi ontologis apa? Itu filsafat pengetahuan. Sementara epistemologi, pengetahuan yang hadir dalam diri kita ini, itu kita melihatnya dari sisi kualitas pengetahuan itu. Apakah pengetahuan yang kita miliki ini menampilkan realitas sebagaimana realitas atau tidak? Apakah pengetahuan yang kita miliki ini objektif atau tidak? Non objektif, keliru. Itu epistemologi. Dia epistemologi memberikan neraca untuk mengukur, mengevaluasi ini pengetahuan yang kita miliki ini, itu mana yang objektif itu.
neraca objektivitas apa, itu disajikan oleh epistemologi. Nanti pengetahuan-pengetahuan yang non objektif itu kita lepaskan saja, kita buang saja. Jangan tinggalkan dia di kepala dan menjadi sampah. Jadi jangan meyakini sesuatu yang non objektif, yang irasional, bertentangan dengan kemanusiaan, bertentangan dengan nurani, bertentangan dengan akal sehat. Ajaran apapun yang mengatasnamakan apapun itu, paham apapun yang diajarkan oleh kelompok siapapun, jika dia non objektif irasional, maka lemparkan ke dinding. Dari siapapun, bahkan dari orang yang kita pertuan gurukan atau kita perustadkan, jika ajarannya mulai irasional, makanya jadi murid itu tidak mesti jadi kerbau yang dicocok sana sini ikut sami'na wa ta'na. Itu tidak berlaku. Itu harus dievaluasi dengan nalar, dengan akal sehat, dengan epistemologi, dengan filsafat. Kalau tidak ya berujung pada mati konyol nanti. Karena yang siap bom bunuh diri ya, siap. Bikin saya minum kopi kalau seperti itu. Oke. Saya bacakan ringkasan dari bab 2. Sebelum kita masuk ke bab 3. Oke, ini. Bagi yang tidak punya bukunya bisa dibeli ya, dicari. Ini. Meskipun logika dan epistemologi sama-sama merupakan ilmu level kedua, apa itu ilmu level kedua? Ilmu level pertama bisa dibaca di halaman-halaman pertama itu. Kita tidak bahas di sini. Namun sudut pandang dan pendekatan keduanya dalam melihat pengetahuan berbeda satu dengan yang lainnya. Logika melihat pengetahuan dari sisi mekanisme menyusun pengetahuan-pengetahuan yang dimiliki untuk menyingkap hal-hal yang belum diketahui. Tentu mekanisme yang benar. Jadi logika melihat pengetahuan dari sisi mekanisme yang benar dalam menyusun pengetahuan-pengetahuan yang dimiliki untuk menyingkap majhulat. Harakatul aqli minal ma'lum ilal majhul. Untuk menyingkap hal-hal yang belum diketahui. Adapun epistemologi memandang pengetahuan dari sisi neraca benar salah dan juga menentukan pengetahuan mana yang benar dan memiliki nilai definitif, yakini, serta mampu mengenalkan realitas kepada kita, dan pengetahuan mana yang tidak demikian. Jadi epistemologi memberikan neraca benar salah, mengenalkan kepada kita mana pengetahuan yang definitif, mana yang asumtif, mana yang seyakin-yakinnya, dan mana yang hanya bersifat dugaan, asumsi. Itu. Mana yang mengenalkan realitas, mana yang tidak. Itu epistemologi. Makanya urgen kajian epistemologi itu sebagai kajian utama dari kajian-kajian yang lain. Filsafat pengetahuan membahas tema-tema seperti wujud pengetahuan, kualitas wujud pengetahuan, materi atau non-materi, substansi atau aksiden, tergolong kategori kualitatif atau relatif atau yang lainnya, dan tema-tema serupa lainnya. Akan tetapi tema-tema seperti pengetahuan atau konsepsi-konsepsi mental mana yang menyingkap realitas sebagaimana realitas adanya, dan konsepsi mental mana yang tidak mampu melakukan hal tersebut, keluar dari cakupan ruang lingkup filsafat pengetahuan. Tema-tema tersebut dibahas dalam
dibahas dalam epistemologi. Oke ya. Itu semua bahasan dari bab 2. Sekarang kita masuk ke bab 3. Sudah berapa menit? Kalau ada yang mau ditanyakan, ditanyakan di komentar ya. Nanti kalau ada waktu dibacakan kalau ada. Oke. Bab 3. Pelajaran ketiga, mencari objek kajian epistemologi. Jadi di bab 3 ini kita berusaha untuk mencari objek kajian epistemologi. Yang dikaji di epistemologi itu apa sih sebenarnya? Jelas adalah pengetahuan kan, ilmu yang mengkaji tentang pengetahuan. Masalahnya adalah apakah pengetahuan itu mustarak maknawi atau mustarak lafzi? Apakah pengetahuan itu adalah kata yang hanya memiliki satu makna atau dia merupakan kata yang memiliki beragam makna? Jika beragam makna, jika hanya satu makna ya selesai kan? Artinya dimanapun kita membaca, mendengar kata pengetahuan, ya maknanya cuma itu. Akan tetapi jika ternyata pengetahuan memiliki ragam makna, maka disinilah kerumitannya. Jadi setiap proposisi, setiap kita mendengar, membaca pengetahuan, itu kita harus menganalisa yang dimaksud dengan pengetahuan pada ini apa. Karena ada banyak, asumsinya ada banyak makna, ada banyak maknanya. Kayak gitu. Ini sama dengan misalnya kata bunga itu. Bunga itu mustarak lafzi. Jadi hanya sekata saja, tapi tidak semakna, ada ragam maknanya. Ada bunga yang kita sukai, ada bunga yang tidak disukai. Ada bunga bank, ada bunga desa. Ada bunga bangkai juga. Ada banyak makna bunga. Sehingga ketika mendengar kata itu, wah, kita harus tidak terburu-buru dalam mengafirmasi atau menegasinya. Begitu juga kata madu itu. Ada madu yang disukai, menyehatkan. Ada juga madu yang bisa menciptakan pertengkaran yang hebat. Sehingga ada yang menolak madu di madu. Gitu. Jadi harus jelas itu proposisi makna dari kata itu ketika mendengar kata madu. Saya pulang bawa madu ya. Ini harus jelas ini madu apa ini. Jangan sampai nanti setelah disepakati, oh iya bawa aja, sampai di rumah ternyata kita disambut dengan bedil. Saya seperti itu. Jadi untuk kata-kata yang dia mustarak lafzi istilahnya itu harus dicari tahu makna yang dimaksud. Begitu. Dalam filsafat itu sangat urgen itu. Kesalahan berpikir biasa terjadi karena kita tidak memahami jenis kata tersebut, apakah dia beragam makna atau hanya memiliki satu makna, bermakna tunggal atau bermakna plural, sehingga tasdik penilaian kadang salah karena kita tidak memahaminya dengan benar maknanya. Nah, pengetahuan dikatakan epistemologi adalah ilmu yang mengkaji tentang pengetahuan. Pengetahuan ini ada berapa maknanya? Di sini setidaknya dijelaskan 13 makna pengetahuan. 13 makna pengetahuan. Di antara 13 makna itu, makna mana yang dimaksud dalam epistemologi Islam? Sehingga nanti kita memulai kajian epistemologi kita dengan mengkaji pengetahuan yang makna demikian itu.
Makanya judulnya adalah mencari objek kajian epistemologi. Yani apa? Mencari makna pengetahuan mana yang dikaji dan dijadikan sebagai titik start dalam kajian-kajian epistemologi. Karena ternyata pengetahuan itu memiliki banyak makna, memiliki ragam makna. Sehingga kita harus mencari tahu makna mana yang dimaksud dalam epistemologi. Tidak cukup sekedar misalnya mengatakan epistemologi ilmu tentang pengetahuan. Iya, pengetahuan apa? Yang mana? Kayak gitu. Di sini ada 13 makna pengetahuan kurang lebih. Dan nanti kita akan baca satu-satu, kita akan jelaskan satu-satu atau sebagiannya saja, kemudian kita akan memilih makna mana yang dimaksud dalam epistemologi ini. Kayak gitu ya. Jadi epistemologi, pengetahuan, di sini ada pengetahuan secara etimologi dan terminologi. Jadi pengetahuan secara etimologi dan terminologi. Pengetahuan secara etimologi. Kalau pengetahuan secara etimologi itu dia memiliki dua jenis. Ada yang bersifat teoritis, dan ada yang bersifat praktis. Yang bersifat praktis itu adalah pengetahuan-pengetahuan yang mesti diturunkan dalam bentuk tindakan-tindakan praktis. Barulah kita bisa mengetahuinya. Hal-hal yang diketahui, dia merupakan seni, keterampilan, kemahiran. Di sini contohnya misalnya adalah berenang. Untuk mengetahui berenang, untuk menjadi perenang, itu katanya tidak cukup dengan sekadar duduk dalam kelas mendengarkan teori-teori renang. Dia harus diwujudkan dalam tindakan berenang yang berulang-ulang, barulah kita bisa mengetahui, barulah kita menjadi perenang. Ini disebut dengan kemahiran ini. Dan dia merupakan pengetahuan dari sisi etimologi, secara etimologi. Yaitu pengetahuan yang tidak cukup sekadar mendengarkannya, tapi perlu tindakan-tindakan praktis. Di sini ada hadisnya. Salah satu contoh dari pengetahuan ilmu, dari penggunaan ilmu dengan makna yang luas ini adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bersabda, "Allimu auladakum as-sabahata war-ramayatah." Ajarkanlah pada anak-anak kalian berenang dan memanah. Sebagaimana yang kita lihat, kata allimu yang memiliki akar kata ilm digunakan untuk pendidikan seni berenang dan memanah. Dua pendidikan seni yang bukan murni pengetahuan, tetapi juga menuntut adanya aksi fisik. Itu. Jadi itu makna etimologinya. Jadi dia bermakna kemahiran dan juga pengetahuan teoritis. Tentu epistemologi yang kita maksudkan di sini dia tidak mengkaji pengetahuan dari sisi etimologi, yaitu seni, kemahiran. Jadi kita tidak bahas itu kemahiran dalam epistemologi. Gitu. Oleh karena itu kita masuk ke pengetahuan secara terminologi. Nah, secara terminologi ini pengetahuan memiliki beragam makna. Yang pertama adalah keseluruhan pemahaman dan pengetahuan. Jadi makna pengetahuan yang pertama adalah pengetahuan secara mutlak, semua kehadiran. Baik kehadiran gambarannya atau konsepsi mentalnya, maupun kehadiran wujudnya,
Itu yang dikaji dalam etis, itu makna pengetahuan yang pertama, yaitu semua kehadiran, baik kehadiran konsep mental maupun kehadiran wujud eksternal yang diistilahkan dengan pengetahuan mutlak. Semua pengetahuan. Karena pengetahuan itu kan hanya dua itu. Apakah dia konsepsinya yang hadir, gambarannya yang hadir, maknanya yang hadir, ataukah wujud eksternalnya. Misalnya kita memiliki konsep tentang panas, walaupun tidak ada rasa panas yang hadir dalam diri kita. Kita mengetahui kebahagiaan, konsep kebahagiaan. Jadi wujud konsep kebahagiaan yang hadir dalam diri kita. Karena wujud konsep kebahagiaan bukanlah wujud kebahagiaan, maka ketika wujud konsep kebahagiaan hadir dalam diri kita, itu jangan berharap ada perasaan bahagia, jangan berharap ada efek bahagianya. Kenapa? Karena yang hadir hanyalah wujud konsep kebahagiaan. Bukan wujud kebahagiaan. Beda halnya jika wujud kebahagiaan itu sendiri yang hadir dalam diri kita, maka disitulah ada efek kebahagiaannya. Jadi yang memiliki efek itu adalah wujud. Itulah nanti juga dikatakan bahwa mengapa wujud itu mendasar, mengapa wujud itu asil, karena dialah sumber efek. Dialah sumber efek. Ketika wujud konsep kebahagiaan yang hadir dalam diri kita, ya kita akan merasakan efek konsep kebahagiaan itu, bukan efek kebahagiaan, bukan efek wujud penderitaan, tapi efek wujud konsep penderitaan, dan konsep penderitaan bukan wujud kebahagiaan. Begitu juga banyak orang yang mengetahui teori-teori cinta, misalnya filsafat cinta dikuasainya, tapi yang hadir pada dirinya adalah wujud konsep-konsep tentang cinta, bukan wujud cinta. Maka belum tentu dia menjadi pecinta, karena wujud konsep cinta berbeda dengan wujud cinta. Ketika wujud konsep cinta hadir dalam diri dan juga hadir wujud kebencian, maka tentulah yang memberikan efek adalah wujud kebencian, bukan wujud cinta. Bukan efek-efek cinta, tapi efek-efek kebencian, karena wujud kebenciannya yang hadir. Nah, dugaan saya para teroris berjubah itu ditanamkan teori-teori tentang bukan hanya disuntikan konsep-konsep kebenciannya, tetapi juga dimasukkan kepadanya wujud kebencian terhadap yang berbeda, dengan asumsi sebagai manifestasi atau bentuk kecintaan kepada Tuhan. Jadi kecintaan kepada Tuhan diwujudkan dalam bentuk kebencian kepada ciptaan Tuhan. Cinta yang rasional itu. Bagaimana mungkin kita bisa mencintai Tuhan dengan jalan membenci ciptaannya? Apalagi menduga bisa mendekat pada Tuhan dengan cara mematikan ciptaannya. Itu gimana itu? Ciptaannya yang tidak bersalah. Itu aneh memang, itu ajaran-ajaran seperti itu. Jadi yang disuntikkan kepada mereka bukan hanya konsep kebencian, tetapi juga wujud kebencian. Maka ada efek kebenciannya. Ketika wujud kebenciannya mendominasi dalam dirinya, maka itu akan merealitas.
dalam tindakan-tindakan teror, tindakan-tindakan radikal, anarkis dan semacamnya. Itu. Jadi makna pengetahuan yang pertama adalah semua kehadiran, baik kehadiran konsep maupun kehadiran wujud. Kehadiran konsep nanti kita sebut dengan ilmu husuli. Kehadiran eksistensial wujud disebut dengan ilmu huduri. Jadi makna yang pertama ini adalah dia meliputi semua pengetahuan. Semua pengetahuan. Jadi kalau epistemologi dikatakan ilmu yang mengkaji pengetahuan secara mutlak, dan ini epistemologi mutlak, pengetahuan mutlak di situ adalah husuli dan huduri. Mengapa husuli dan huduri? Karena semua jenis pengetahuan yang ada tidak keluar dari dua jenis ini. Pengetahuan apapun itu, disiplin ilmu apapun itu, ya jika dia bukan husuli berarti huduri. Jika bukan huduri berarti husuli. Tidak mungkin ada pengetahuan yang bukan keduanya. Bukan husuli, bukan huduri. Bukan konsepnya yang hadir, bukan juga wujudnya. Tidak ada yang hadir, ya berarti tidak mengetahui. Jadi kan begitu bagusnya kan. Tidak mengetahui berarti tidak ada yang hadir. Yang hadir tapi tidak sesuai dengan realitas berarti pengetahuan yang salah. Tapi pengetahuan masuk kategori mengetahui. Tapi salah. Disebutlah salah paham. Beda dengan tidak mengetahui. Tidak mengetahui itu artinya apa? Ketiadaan pengetahuan. Ketiadaan pengetahuan artinya apa? Tiada yang hadir. Ketiadaan kehadiran. Tidak ada kehadiran konsep dan tidak ada kehadiran wujud. Artinya tidak mengetahui. Artinya apa? Gagal paham. Nah, disinilah kemarin yang tanyakan itu. Disinilah saya katakan bahwa gagal paham itu beda dengan salah paham. Jadi salah paham itu masuk kategori pengetahuan, mengetahui. Dia mengetahui dan bahkan yakin, seyakin-yakinnya bahwa dia mengetahui. Tapi pengetahuannya, dan memang ada yang hadir dalam dirinya. Ada konsep-konsep dan ada proposisi yang dia tasdik, yang hadir dalam dirinya. Ada konsep mental yang hadir dalam dirinya. Dan itu yang dia nilai. Dia menilainya secara salah. Berarti pengetahuan yang salah berarti salah paham. Salah paham itu beda dengan gagal paham. Gagal paham itu artinya tidak paham. Tidak paham itu artinya tidak mengetahui. Tidak mengetahui artinya ketiadaan pengetahuan, ketiadaan kehadiran. Dia masuk kategori jahil. Gitu. Enggak tahu. Tapi tahu begini salah. Berarti dia mengetahui. Itu bedanya itu. Ada salah paham, ada gagal paham. Nanti kita akan bahas lebih jauh lagi itu. Makanya lebih baik gagal paham, lebih baik tidak tahu. Enggak ada yang hadir. Enggak ada. Daripada ada yang hadir tapi salah. Enggak sesuai dengan realitas. Misalnya ini yang hadir di benak saya ini, kopi ini manis. Ternyata begitu saya cicipi pahit. Ketika saya mengatakan saya tahu bahwa kopi ini manis, ternyata pengetahuan saya ini saya salah paham, saya salah dalam memahaminya. Apakah itu beda? Kalau misalnya dikatakan apakah kopi ini manis atau pahit? Nggak tahu. Itu gagal paham. Saya mencoba mencari tahu tapi saya nggak tahu. Ya, penting nggak ada. Kayak gitu. Sama lah itu, teroris itu kan juga memiliki pengetahuan, bukan ketidaktahuan kan. Mereka tahu, bahkan pengetahuannya sampai pada level tasdik yang definitif lagi, seyakin-yakinnya. Mereka yakin seyakin-yakinnya akan masuk surga.
Mereka yakin seyakin-yakinnya akan mendapatkan bidadari dengan cara meledakkan, mengajak bidadari dunia meledakkan dirinya. Yakin seyakin-yakinnya mereka itu. Mereka yakin seyakin-yakinnya dengan membunuh orang dia berpahala. Oh, yakin seyakin-yakinnya. Bukan lagi asumsi bagi mereka. Bukan sekedar dugaan, tapi mereka yakin seyakin-yakinnya. Tasdik yang jazim, definitif. Tapi salah. Non objektif. Karena non objektif maka tidak ada realitasnya. Karena tidak ada realitasnya maka tidak akan seperti itu kejadiannya. Ini walaupun saya yakin seyakin-yakinnya bahwa ini ada garamnya misalnya. Pengetahuan saya ini tidak objektif. Maka bagaimanapun saya meyakininya, ini tetap tidak memiliki garam, tidak mengandung sianida misalnya. Kecuali antum tuangkan sianida tadi, racun. Tapi nggak ada. Walaupun saya meyakininya, saya yakinnya. Ateisme misalnya, yakin saya yakinnya bahwa Tuhan itu tidak ada. Tapi jika di realitas ada Tuhan, maka keyakinannya tidak akan pernah mengubah realitas. Diyakini tidak diyakini seyakin-yakinnya atau tidak, diketahui atau tidak, disadari atau tidak, ya realitas seperti itu. Tidak mengikuti pengetahuan manusia, tidak mengetahui keyakinan manusia. Ketika diyakini seyakin-yakinnya bahwa tidak ada, ternyata ada, ya terima konsekuensi. Kan gitu. Terima konsekuensi kekecewaan yang berlipat-lipat ganda ketika ternyata di sana tidak ada bidadarinya. Karena iman yang salah, iman yang non objektif, lahir dari pengetahuan yang non objektif. Itu makna yang pertama dari pengetahuan, yaitu semua kehadiran atau pengetahuan secara mutlak. Makna yang kedua, terminologi yang kedua dari pengetahuan adalah itu kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Lihat di situ kalau ada yang bertanya bisa dibacakan. Kalau tidak ada kita akhiri saja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada nggak yang bertanya? Coba dibacakan. Ada yang bertanya? Ya sudah. Oke, dimatikan, di share.